Terpujilah Kristus Tuhan, yang mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Pada sore dan malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan dengan tema kasih Allah mengubah cara hidup dan cara pandang. Ketika membaca bacaan-bacaan suci hari ini, terutama bacaan Injil, saya teringat akan 25 tahun yang lalu, ketika angkatan kami mempersiapkan diri untuk tabisan diakonat di Maumere. Pada waktu itu, kami diajak untuk merenungkan tentang bacaan Injil hari ini. Pembimbing bertanya, siapa di antara para frater yang ingin menjadi perempuan? Kebetulan ada satu teman yang angkat tangan, lalu dia maju dan berdiri di depan. Kemudian kami yang lain disuruh oleh pembimbing keluar untuk mencari batu. Terserah, batu apa saja. Apakah kecil, sedang, atau besar. Kami secara bodoh-bodoh ikut dan mengambil batu. Ada yang memang mengambil kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Setelah itu kami semua masuk. Lalu pembimbing mengatakan, siapa di antara para frater yang merasa diri tidak berdosa, silakan lemparkan batu pada temanmu itu. Batu yang kami pegang jatuh tanpa kami sadari. Tidak ada seorang pun yang berani. Karena apa? Kami merasa bahwa kami juga orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, frater umat beriman yang terkasih. Hari ini, Yesus dihadapkan kepada persoalan hukum tentang perzinahan. Sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, bahwa perempuan yang kedapatan berzina wajib untuk dilempari batu sampai mati. Karena itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta tanggapan Yesus. Apa tanggapan Yesus
tentang hal itu. Mereka menghadapkan kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina. Tentu saja Yesus tidak langsung menjawab. Tadi kita mendengar Yesus membungkuk dan menulis. Tentu saja semuanya itu ada maksud. Bahwa apa yang akan dikatakan Yesus dapat dilihat oleh semua orang dengan menulis di tanah, mencatat di tanah. Artinya tidak tersembunyi. Isi catatan tidak dikatakan. Tentu saja semua orang boleh berpikir apa isinya. Mungkin saja Yesus mencatat apa yang dikatakan kepada kita hari ini. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama melemparkan batu atas perempuan itu. Pertanyaan lebih lanjut, apakah Yesus tidak menghargai lembaga atau pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menghukum? Tentu saja tidak. Yesus menghargai itu semua. Tapi Yesus menghendaki supaya lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan aturan hukum harus bertindak adil dan bijaksana. Pertanyaannya, apakah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menghadapkan perempuan itu kepada Yesus telah bertindak adil dan bijaksana? Kalau bertindak adil dan bijaksana, di mana laki-lakinya? Kalau kedapatan berzina berarti ada perempuan dan ada laki-laki. Lalu di mana laki-lakinya? Dan kalau kita membaca dalam kitab suci Perjanjian Lama, seringkali hal-hal seperti itu yang menjadi korban adalah perempuan. Ya, misalnya tentang Susana. Karena orang tua-tua melihat dia sangat elok, cantik, parasnya dan lain sebagainya. Lalu mereka ya menginginkannya, tetapi Susana orang yang suci kemudian dituduh macam-macam. Itu artinya apa yang dilakukan tidak adil dan tidak bijaksana. Dan Yesus menghendaki supaya
orang bertindak adil dan bijaksana. Dan lebih daripada itu, Yesus menghendaki supaya sebelum kita menghakimi orang lain atau memvonis orang lain, kita harus melihat ke dalam diri kita lebih dahulu. Apakah kita lebih baik dari mereka-mereka yang kita tuduh? Apakah kita lebih suci, lebih saleh daripada mereka-mereka yang lain? Apakah kita lebih benar dari mereka-mereka yang lain? Belum tentu. Karena itu, hari ini Yesus mengatakan kepada kita semua yang suka menghakimi atau suka memvonis, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Buktinya tidak ada seorang pun yang berani. Tadi Injil mencatat seorang demi seorang pergi tanpa pamit. Bahkan mulai dari yang tertua. Itu artinya kita yang hidup lebih lama, dosa kita lebih banyak daripada mereka-mereka yang baru hidup. Sehingga kita yang lebih tua jangan berbangga. Karena melalui bacaan hari ini, ya kita yang lebih tua justru ya tercatat lebih banyak dosanya. Tetapi apakah hanya sampai di situ? Yang lebih dari itu, Yesus mengajak kita untuk saling mengampuni, saling memaafkan. Dan hari ini kita mendengar Yesus bertanya kepada perempuan-perempuan itu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang dapat menghukum engkau? Perempuan itu mengatakan, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus menyatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Ini adalah bukti cinta kasih Allah. Tetapi Yesus tidak menghukum, bukan berarti Yesus menyetujui dosa. Yesus menyetujui supaya kita berbuat dosa. Tidak. Karena di pihak lain kita tahu bahwa Yesus mencintai orang berdosa atau mengasihi orang berdosa, tapi dia membenci dosa. Karena itu, Yesus kemudian melanjutkan, pergilah, mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Bahwa keselamatan, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita tanggapi lewat sikap tobat.
supaya kita bisa menikmati keselamatan itu, supaya kita bisa merasakan pengampunan itu, kita harus bertobat. Pergilah, mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Frater, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih. Dengan menerima pengampunan, kita didamaikan kembali dengan Allah dan dengan sesama. Tidak ada lagi kebencian di antara kita. Tidak ada lagi rasa dendam di antara kita. Tidak ada lagi rasa permusuhan di antara kita. Yang ada hanyalah kasih. Kasih mengubah cara hidup dan cara pandang kita semua. Sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan kedua, Paulus yang kita tahu dia adalah pribadi yang sangat gencar mengejar pengikut-pengikut Yesus untuk ditangkap supaya dibawa untuk diadili. Tetapi kemudian Paulus ditangkap oleh Yesus. Dan setelah mengalami kasih Kristus itu, Paulus mengatakan, setelah perkenalannya dengan Kristus, segala-galanya rugi bagi Paulus. Hanya Kristuslah yang utama. Karena itu di pihak lainnya Paulus mengatakan, hidupku adalah Kristus, matiku adalah Kristus, kebenaran. Dia telah terpikat dengan Kristus, terikat dengan Kristus. Dan kalau kita sudah mengalami belas kasih Allah, pengampunan Allah, dan sudah berdamai kembali dengan Allah dan dengan sesama, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Kita ingat ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, Allah mengatakan apa? Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita harus mendengarkan Yesus. Mendengarkan apa yang Yesus katakan kepada kita semua. Dan hari ini, Yesus menghendaki supaya kita tidak cepat menghakimi, tetapi kita harus saling mengampuni. Dan lebih tegas, Yesus meminta kepada kita, pergilah, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberkati kita semua.